Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Nah, sebelumnya semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi yang sakit, semoga segera sembuh. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencatat tentang koordinat kartesius. Kali ini, ibu akan menjelaskan mengenai koordinat kartesius. Ada 3 hal yang harus kalian pahami di sini. Yang pertama, nanti anak-anak ibu dapat memahami apa maksud dari koordinat kartesius dan juga bidang kartesius. Dan yang kedua, nanti anak-anak ibu dapat mengenal istilah-istilah apa saja yang ada pada bidang kartesius. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Sebelumnya ibu akan bercerita mengenai apa itu koordinat kartesius. Nah, penemu dari koordinat kartesius yaitu Bapak Renderskat. Bapak ini berasal dari Prancis. Nah, Bapak ini berhasil menemukan koordinat kartesius itu pada tahun 1596 sampai dengan 1650. Nah, pertama kali Bapak ini berhasil menemukan aljabar. Nah, untuk aljabar pasti tidak asing ya. Aljabar contohnya seperti Y sama dengan 2X. Nah, bisa dilihat pada slide kedua. Itu aljabar Y sama dengan 2X. Nah, jika dimasukkan ke dalam tabel, itu jika X-nya 2, maka Y-nya tinggal kita masukkan 2 dikali 2, karena Y sama dengan 2X. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, begitu juga kalau X-nya 1, nah lihat di tabelnya itu, jika X-nya 1, tinggal kita masukkan 2 dikali 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai dengan negatif 2. Jadi negatif 2, 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, untuk posisi titik X, Y itu disebut dengan koordinat kartesius. Misalkan X-nya 2, maka Y-nya 4. Itu dinamakan dengan koordinat kartesius. Nah, seiring berjalannya waktu, untuk pendapat dari atau penemu dari aljabar Bapak Renderskat, banyak orang-orang terdahulu itu belum memahami hasil dari penemuan Bapak tersebut. Nah, akhirnya Bapak Renderskat itu terus memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang terdahulu dapat mengerti dengan apa yang ia temui. Nah, setelah itu Bapak Renderskat ini berhasil menemukan geometri. Nah, coba dilihat di situ ada geometri, ada sebuah grafik. Nah, grafik itu disebut dengan bidang kartesius. Nah, dilihat pada bidang kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu garis yang mendatar dan sumbu Y adalah sisi tegak. Nah, dilihat ada tanda di situ, ada X dan Y. Oke, coba kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, tadi sudah dimasukkan untuk aljabar, itu sudah dimasukkan ke tabel, tinggal kita masukkan titiknya. Nah, ada koordinat titik 2,4. Nah, tinggal kita masukkan di mana titik 2,4, tinggal dimasukkan ke tabelnya 2,4. Nah, nanti sampai dengan negatif 2 dan negatif 4. Nah, setelah kita tandai titiknya, maka bisa kita tarik garisnya. Jadi berbentuk garis lurus. Nah, untuk pembelajaran koordinat kartesius di sini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, nanti anak-anak ibu juga bisa mengetahui grafik gelombang suara atau bunyi. Nah, grafik gelombang suara atau bunyi ini biasanya di pelajaran IPA. Setelah itu ada grafik permintaan dan penawaran. Nah, ini biasanya di pelajaran IPS atau ekonomi. Oke, kita lanjut slide keempat. Nah, di sini untuk slide keempat ada istilah pada bidang kartesius.
Untuk istilah pada bidang kartesius, posisi titik pada bidang kartesius itu dibentuk atau ditulis dalam bentuk koordinat x, y. Nah, diingat ya, untuk x itu adalah apsis. Nah, x biasa disebut dengan apsis dan y itu disebut dengan ordinat. Nah, jadi terus diingat, x itu adalah apsis dan y adalah ordinat. Contoh yang pertama, ada koordinat titik A sama dengan 3,5. Di sini, ini adalah titik 3,5. Berapakah apsisnya? Apsisnya 3 karena x-nya adalah 3. Dan y-nya ada 5 atau ordinatnya ada 5. Untuk titik B, berapakah koordinat titik B? Nah, dilihat untuk titik B di sini. Titik B terletak pada negatif 4 dan negatif 3. Jadi absisnya adalah negatif 4 dan ordinatnya adalah negatif 3. Kita lanjut. Untuk bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 wilayah. Nah, 4 wilayah di sini disebut dengan kuadran. Nah, kuadran pertama, kuadran pertama letaknya di sini, di sudut atas sebelah kanan. Nah, itu nilai kuadran pertama, x-nya positif. Nah, ini positif, y-nya juga positif. Dia letaknya di pertama. Selanjutnya untuk kuadran kedua letaknya di sini, di sudut atas sebelah kiri. Itu adalah kuadran kedua. X-nya negatif dan y-nya positif. Untuk kuadran ketiga itu letaknya di bawah sebelah kiri. Nah, ini kuadran ketiga, bawah sebelah kiri. Itu kuadran 3, x-nya negatif, y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, kuadran 4 di sini paling bawah sebelah kanan. Itu x-nya positif dan y-nya negatif. Diingat untuk posisi kuadran ya. Posisi kuadran 1 itu letaknya di kanan atas dan posisi kuadran 2 itu di kiri atas. Kuadran 3 di bawah sebelah kiri atas dan kuadran 4 di bawah sebelah kanan atas. Nah, di sini setelah kita mengetahui koordinat kartesius, ada menentukan jarak titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu x itu kita ambil nilai y. Untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu x, ambil nilai y. Nah, untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu y, maka kita ambil nilai x. Contoh nih, di sini ada titik A 3,5. Maka berapakah jika yang ditanyakan jarak titik terhadap sumbu y, kita ambil nilai x, berarti 3. Nah, di sini 3. Jadi hasilnya 3. Nah, untuk yang titik B, berapakah jarak titik terhadap sumbu X? Nah, kita lihat kalau X ambil nilai Y. Nah, ambil nilai Y negatif 4, negatif 3. Nilai Y-nya negatif 3. Berarti Y-nya 3. Sumbu X-nya kita ambil nilai Y-nya 3. Nah, untuk sumbu Y ini tidak berlaku negatif. Diingat tidak berlaku negatif, jadi semua yang ditanyakan nilai Y maka hasilnya positif. Ada contoh di sini. Coba sambil dipikirkan atau ditulis ya di bukunya, berapakah apsis dari titik K? Negatif 3, negatif 1 adalah. Nah, coba itu berapa? Berapa apsis dari titik K? Negatif 3, negatif 1. Untuk yang kedua, coba diperhatikan bidang kartesius berikut. Nah, bidang kartesius koordinat titik H adalah, coba dilihat untuk titik H di sini berada pada koordinat berapa? Di sini dilihat dia terletak pada bidang kartesius yang keberapa. Lanjut, ada latihan, nanti ada 5. Nah, untuk nomor 1 itu tidak perlu dituliskan gambar. Nomor 3 dan 4 itu digambar. 3 dan 4 digambar. Nomor 5 juga digambar.
Nah, untuk nomor 5 yang ditanyakan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menjawabnya dilihat tabel yang di bawah. Nah, untuk jarak tadi sudah Ibu jelaskan ya, bagaimana menentukan jika yang ditanyakan jarak ke sumbu X dan jika yang ditanyakan jarak ke sumbu Y. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu silakan bahas di grup. Jika ada anak-anak Ibu masih kurang mengerti dengan penjelasan yang Ibu paparkan tadi. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.